ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Hijrah dan juga pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama duduk di Masjid Al-Hijrah guna melanjutkan kajian rutin kita, yaitu fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat, nanti insyaallah bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita permohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Dan kita bermohon semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan atau disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah Masjid Al-Hijrah dan juga pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di kajian kita ini kita akan menyimak lanjutan fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat, di serial ke-65 untuk hari ini, alhamdulillah. Dan di subbahasan kita akan membahas nama Allah yaitu As-Salam. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan sama-sama menyimak faedah yang akan disampaikan oleh guru kita. Semoga kita bisa mengambil ilmunya dan senantiasa kita bisa amalkan juga dalam kehidupan. Dan di sesi akhir nanti jika waktu memungkinkan, antuna juga bisa bersoal jawab nanti melalui 081175500606. Itu untuk pemirsa Asil TV yang menyimak kita, dan untuk jemaah boleh menuliskan pertanyaan di kertas dan disampaikan ke depan. Baik, para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah dimanapun antum dan antuna berada, kita akan langsung saja menyimak lanjutan kajian untuk hari ini. Untuk itu kepada guru kita persilahkan, falyatafaddal mashkura wa mahjura. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmat dan nikmat karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tabaraka wa ta'ala yang melihat daripada hamba-hambanya apa yang dilakukan oleh hamba, dan di antara apa yang dilakukan oleh hamba adalah hal yang tidak Allah ridhoi, apa yang Allah larang.
maksiat. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah sesuatu apapun. Maka semua maksiat hamba dilihat jelas oleh Allah, didengar oleh Allah. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidak menurunkan hukumannya. Padahal kalau dibilang pantas, pantas. Kalau dibilang adil, adil. Sekiranya hamba itu berbuat maksiat, lalu Allah hentikan nikmat yang dengannya dia berbuat maksiat kepada Allah. Akan tetapi dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan di antara kasih sayangnya kepada hambanya adalah apa yang tadi kita katakan. Maksiat dilakukan hamba dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah terus mencurahkan nikmat-nikmat kepadanya dan tidak menghentikan nikmat itu. Kalau Allah mau melakukan, tak ada yang bisa menghalangi. Ketika seorang hamba berbuat maksiat dengan mata, Allah hentikan nikmat mata kepadanya. La qaddarahullah. Semoga Allah tidak pernah takdirkan itu dalam hidup kita. Ketika hamba tidak kunjung berhenti dengan dosa maksiat lisan, Allah hentikan nikmat lisan kepadanya. Ketika tak kunjung berhenti meninggalkan maksiat telinga dan pendengaran, Allah jadikan pendengaran itu tak lagi sanggup untuk mendengarkan suara. Ketika ia berbuat maksiat dengan kaki dan tangan, Allah bisa dan kuasa, dan tak ada yang bisa menghalangi kalau Allah ingin menghentikan nikmat kaki dan tangan. Akhi fiddin, kalau itu yang Allah takdirkan, bisa apa kita? Mata sudah tidak ada, telinga sudah tidak berfungsi, lidah tidak bisa berbicara, kaki dan tangan lumpuh. Jadilah Anda seonggok daging tak berguna, sampah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika menghadap Allah tabaraka wa ta'ala nanti di akhirat, semua kita manusia bersalah. Tak ada di antara kita, kecuali para nabi dan para rasul, yang lepas daripada kesalahan itu. Dan oleh karena itu juga, semua manusia membutuhkan ampunan Allah. Karena di dalam hidupnya tidak sekali dua kali, berulang-ulang. Apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman di mana maksiat merajalela, dikerjakan secara terang-terangan, dilakukan tanpa rasa malu, diiklankan. Justru yang mengingkarinya dianggap manusia aneh. Maksiat sudah menjadi kebiasaan harian. Orang yang mengingkari kebiasaan harian itu yang dianggap ekstrim dalam beragama. Maka bagaimana mungkin hidup kita lepas daripada kesalahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Setiap hari ada saja kesalahan yang kita lakukan. Ada saja kekeliruan yang terjadi. Dan tidak terbayangkan betapa menumpuknya dosa dan kesalahan itu ketika nanti Allah menghisap kita.
Allahumma ghufranak, ya Allah berikan ampunanmu kepada hambamu yang banyak berbuat maksiat ini. Kalau tidak engkau ampuni, maka hamba ini akan celaka dan binasa. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, namun paling rajin minta ampun kepada Allah. Tidak pernah berbuat maksiat, namun paling rajin minta maaf Allah. Semoga kita yang bersalah ini mencontoh semangat beliau minta ampun kepada Allah, minta maaf atas dosa dan kesalahan yang beliau tidak pernah lakukan, namun kita selalu terjebak ke dalamnya. Lagi dan lagi, terjadi lagi dan terjadi lagi, itulah kita. Salah satu di antara maksud dan tujuan kita berkumpul bersama di sini, di tempat ini, di yayasan ini, di masjid ini, adalah untuk kita bisa saling tawasi bil haqq wa tawasi bil sabr, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan bahwa ini salah, harus ditinggalkan. Di mana lagi kita akan hidup di permukaan bumi ini, di dalamnya kita bisa saling berusaha meninggalkan keburukan kita dan saling bisa untuk memberikan semangat agar tumbuh kebaikan. Kalau tidak dalam suasana yang seperti yang sedang kita buat sekarang dan kita ingin wujudkan biiznillahi azza wa jalla ke depannya. Oleh karena itu, mari kita saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, saling memantau, saling memberitahu, saling menumbuhkan kebaikan. Mudah-mudahan kebersamaan ini membuat kita bisa mendapatkan sifatnya orang-orang yang Allah jamin bahwa mereka tidak akan merugi, yang ada dalam surah Al-Asr. Masih bisa ditinggikan kursi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita melalui kitab Fiqh Asma'ul Husna pada hari ini memasuki As-Salam. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kita ingin berbicara hal yang berhubungan dengan kaedah-kaedah atau akidah-akidah yang berhubungan dengan asma wa sifat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang ingin kita sampaikan sebelum kita membaca kitab adalah
apa yang kita bicarakan dan kita yakini tentang zat Allah, maka itu juga yang kita bicarakan dan kita yakini dalam sifat Allah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak membeda-bedakan akidah mereka tentang zat Allah dan akidah mereka tentang sifat Allah, karena kedua-duanya satu. Zat Allah memiliki sifat, dan sifat Allah ada pada zat. Maka berbicara zat Allah itu juga yang dibicarakan dalam sifat Allah. Tidak ada bedanya, karena bicara sifat adalah bicara Allah. Maka kaidah tentang bicara zat dan kaidah tentang bicara sifat, kaidah yang satu. Tidak boleh dibeda-bedakan. Zatnya begini, kaidahnya, sifatnya begini, kaidahnya, dan itu dua hal yang berbeda. Dia satu kaidah yang sama. Apa yang kita yakini dalam zat Allah, otomatis itu yang kita yakini dalam sifat Allah. Kenapa? Karena kita sedang bicara Allah. Karena kita sedang bicara Allah. Di kedua bab ini kita sedang bicara Allah. Dzatuhu, sifatuhu, zat dan sifat Allah tidak pernah terpisah. Bicara zat, bicara tentang Allah. Bicara sifat, bicara tentang Allah. La yanfaku ahaduhum 'anil akhar. Bukan dua hal yang terpisah. Sehingga kalau bicara sifat, tak sama pembicaraannya dengan pembicaraan zat. Kalau kita menemukan orang kalau sudah bicara sifat, kaedahnya tak sama dengan bicara zat, maka kita mengetahui ini ada kesalahan dalam pemahaman. Ada kekeliruan dalam akidah. Ada penyelewengan di dalam ilmu tentang Allah dan sifatnya. Mari kita lihat akidah kita tentang zat Allah. Pertama, zat Allah itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Maka sifat Allah ada. Sama kan? Zat Allah ada. Hal yang sama katakan dalam sifat. Sifat Allah ada. Dua, tak ada yang pernah melihat zat Allah. Tak ada yang pernah melihat zat Allah. Katakan hal yang sama dalam sifat. Tak ada yang pernah melihat sifat Allah. Sehingga manusia tidak pernah tahu bagaimana zat Allah. Maka hal yang sama, manusia tidak pernah tahu bagaimana sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat Allah apakah memiliki sesuatu yang hakikat, benar-benar ada, tidak hanya sebuah nama tanpa wujud, benar-benar ada, maka sifat Allah juga benar-benar ada.
Zat Allah apakah sama dengan zat makhluk manapun? Tidak. Maka demikian juga dengan sifat Allah. Tidak sama dengan makhluk manapun. Zat Allah apakah memiliki kekurangan? Tidak. Maka sifat Allah tidak memiliki kekurangan. Lihat kaidah yang satu. Tak ada beda. Kalau sudah bicara zat Allah, bicara sifat Allah, bicara satu kaidah yang sama. Ma taquluhu fi dzat, taquluhu fi sifat. Apa yang kau sebutkan dalam akidahmu, apa yang kau yakini tentang Allah dalam zatnya, hal yang sama dalam sifatnya. Zat Allah membutuhkan makhluk? Tidak. Sifat Allah juga tidak membutuhkan makhluk. Ketika orang meyakini bahwa tidak mungkin Allah di atas arsy, sifat Allah di atas arsy. Karena kalau demikian Allah butuh arsy. Taib, Allah punya zat? Punya. Apakah membutuhkan makhluk? Tidak. Katakan hal yang sama dalam sifat. Allah di atas arsy, Allah tidak butuh arsy. Ada apa di dalam zat? Anda meyakini Allah tidak membutuhkan makhluk. Namun di dalam sifat, Anda masuk ke dalam pola pikir Anda bahwa kalau Allah di atas arsy, Allah butuh arsy. Ini kaidah yang berbeda. Di dalam zat Anda yakini Allah tidak butuh hambanya. Di dalam sifat Anda yakini Allah butuh arsy. Kalau diyakini Allah di atas arsy, Allah butuh arsy. Berarti kaidahnya sudah sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak sama. Tanda kesalahan dalam berakidah. Tidak sama apa yang diyakini di dalam zatnya Allah dan dalam sifat Allah. Ciri kebenaran, ciri akidah yang hak, ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang dibicarakan dalam zat sama persis seperti itu yang dibicarakan pada zat, pada sifat. Sama persis. Zat Allah ada? Ada. Tangan Allah ada? Ada. Zat Allah menyerupai makhluk? Tidak. Tangan Allah tidak menyerupai makhluk. Zat Allah ada kaifiatnya hakikat kaifiatnya ada? Ada. Zat Allah itu kaifiatnya ada. Maka tangan Allah juga ada kaifiatnya. Hakikat dan kaifiatnya ada. Ada yang tahu bagaimana hakikat kaifiat zat Allah? Tidak ada. Berarti tidak ada yang tahu bagaimana hakikat kaifiat tangan Allah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada yang pernah melihat zat Allah? Tidak. Berarti tidak ada yang pernah melihat tangan Allah. Bisa disamakan zat Allah dengan zat makhluk manapun? Tidak. Berarti tidak bisa disamakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk manapun. Nggak bisa disamakan. Lihat. Apa yang kita yakini tentang zat Allah, itulah yang kita yakini dalam sifat Allah. Nggak ada bedanya. Kalau sudah terjadi perbedaan, indikasi kesalahan dalam akidah. Oh, nggak mungkin Allah punya tangan. Kenapa nggak mungkin? Yang mengatakan Allah punya tangan Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita yakini Allah punya tangan, berarti kayak ini dong. Loh, kok bisa? Kok kayak ini? Bukankah Anda meyakini zat Allah tidak sama dengan zat makhluk? Iya. Maka tangan Allah juga tidak sama dengan tangan makhluk. Gak mungkin Allah turun. Gak mungkin Allah turun. Zat sifat Allah turun. Dan yang mengatakan Allah turun itu Rasul tercinta, makhluk yang paling tahu tentang Allah. Makhluk yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala izin untuk bicara tentang Allah. Dan ia yang paling berilmu tentang Allah dan mengatakan Allah turun.
Lalu Anda menolaknya. Kenapa Anda menolak Allah turun? Ya nggak mungkin Allah turun. Gimana nggak mungkin? Apanya yang tidak mungkin? Allah punya sifat turun. Kalau Allah turun, berarti mulai masuk kaifiat makhluk. Kalau Allah turun, berarti mulai masuk syubhat. Mulai masuk cara berpikir akidah yang salah. Zat Allah tidak sama dengan makhluk. Iya, tidak sama dengan makhluk. Berarti turunnya Allah tak sama dengan turun makhluk manapun. Zat Allah ada kaifiat? Ada. Berarti turunnya Allah ada kaifiatnya. Tahu manusia bagaimana kaifiat zat Allah? Tidak tahu. Berarti manusia tidak tahu bagaimana kaifiat turunnya Allah. Tak ada yang tahu. Lihat, kaidah yang sama. Subhanallah, akidah Ahlussunnah, akidah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak ada belok-beloknya, enggak ada melencengnya dari kebenaran. Ketika manusia meyakini sesuatu tentang zat Allah, hal yang sama yakini dalam sifat Allah, jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Dan jangan disamakan dengan makhluk. Ketika manusia menyamakannya dengan makhluk, lahir pengingkaran. Nggak mungkin ini ada, nggak mungkin ini ada, nggak mungkin ini benar, nggak mungkin akidah ini sahih. Kalau akidah ini sahih berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya akhi, Allah sudah mengatakan Allah tak sama dengan makhluk. Baik dalam zatnya maupun di dalam sifatnya. Dan aneka ragam cara mengingkari sifat Allah yang ada pada zaman kita sekarang ini lahir dari kaidah yang tidak sama keyakinan tentang zat Allah dan sifat Allah. Dibeda-bedakan. Bicara kaifiat zat Allah, bicara zat Allah, dia punya akidah yang benar. Bicara sifat Allah tidak disamakan dengan kaidah tentang zat Allah. Dua hal yang berbeda. Bagi mereka, bicara zat Allah beda, bicara sifat Allah beda. Ini indikasi kesalahan dalam berakidah. Ciri-ciri bahwa akidahnya salah, dia tidak samakan antara pembicaraan tentang zat Allah dan pembicaraan tentang sifat Allah. Akhi fiddin, dua-duanya satu kaidah. Karena kita bicara Allah, zat Allah, sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Maka apa yang Anda yakini pada zat, otomatis yakini pada sifat. Anda selamat. Sebagaimana orang tidak bisa mengatakan bahwa zat Allah majaz, nggak bisa. Maka tak boleh juga mengatakan sifat Allah di dalamnya majaz. Ini majaz. Ini bukan hakikat. Ini tak seperti yang Allah katakan, maknanya lain, maksudnya tidak begitu. Katakan itu dalam zat kalau Anda berani. Allah turun, maksudnya bukan turun. Allah nggak turun. Allah tetap tidak turun. Kalau Allah turun, ya kayak makhluk. Ya akhi, kok bisa? Sifatnya itu ada pada zatnya. Maka sebagaimana zatnya tidak sama dengan makhluk, maka sifatnya pun tidak sama dengan makhluk. Khaba qaumun. Celakalah kaum yang Allah mengatakan bahwa Allah datang, dia tidak berani mengatakan Allah datang. Celakalah kaum yang mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala punya tangan dan dia tidak berani meyakini Allah punya tangan. Celakalah makhluk yang Allah mengatakan Allah punya wajah dan dia menolak Allah punya wajah. Allah yang mengatakan semuanya. Hanya karena syubhat sama dengan makhluk. Hilangkan syubhat itu, akidah Anda selamat.
Sebagaimana Anda meyakini zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka dalam sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Allah mengatakan Allah marah. Allah yang mengatakan Allah marah. Lalu dia nggak berani mengatakan Allah punya sifat marah. Kenapa? Kalau Allah marah berarti Allah punya sifat buruk. Karena marah itu adalah gejolak di dalam dada, darah yang menggelegar, dan keinginan untuk memberikan keburukan kepada orang yang dimarahi. Ya akhi, itu marahnya makhluk. Yang Anda bicarakan itu marahnya makhluk. Sebagaimana Allah zatnya tidak sama dengan makhluk, maka marahnya yang merupakan sifatnya tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana zat Allah ada, maka marah Allah ada. Zat Allah tidak ada yang tahu bagaimana kaifiatnya, marah Allah tidak ada yang tahu bagaimana kaifiatnya walau dia ada. Sebagaimana tidak ada yang melihat langsung zat Allah, tidak ada yang melihat langsung bagaimana sebenarnya marahnya Allah secara kaifiat. Secara asarnya pada makhluk nampak, ini yang dihancurkan, ini yang digulung, ini yang dimasukkan ke dalam tanah, ini yang ditenggelamkan, itu asar pada makhluk. Efek yang terjadi pada makhluk ketika Allah marah. Namun bagaimana marahnya Allah, tak ada yang tahu kaifiatnya. Dan Allah mengatakan Allah marah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwani wa akhwati fiddin, dimanapun Anda berada, kalau Anda sudah bisa menyamakan bahasan apa yang Anda yakini tentang zat Allah sama dengan yang ada pada sifat Allah, akidah Anda selamat. Nggak ada dibeda-bedakan. Sebagaimana zat Allah tidak perlu ditakwil, maka sifat Allah tidak perlu apa? Ditakwil. Sebagaimana zat Allah tidak perlu dikatakan majaz, tidak ada yang berani mengatakan majaz, maka di dalam sifat Allah pun tidak perlu dikatakan majaz. Tidak perlu. Oh ini majaz. Maksudnya bukan Allah yang datang. Maksudnya bukan Allah yang datang. Ini majaz. Maksudnya adalah rahmat Allah yang datang. Maksudnya bukan Allah yang turun. Maksudnya rahmat Allah yang turun. Malaikat Allah yang turun. Nikmat Allah yang turun. Ya akhi, Nabi mengatakan Allah turun. Nabi Muhammad SAW, afdalul makhluk, a'lamun nas billah, mengatakan Allah turun. Dan Nabi tidak mengatakan rahmat Allah turun, mengatakan Allah turun. Yanzilu Rabbuna, nisbat turun kepada Rabbuna, bukan kepada rahmatnya. Saya bisa memahami kalau sesuatu turun berarti dia tidak ada di atas karena dia turun. Katakan itu makhluk. Itu apa? Itu makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Zatnya tidak sama dengan makhluk. Maka turunnya pun tidak sama dengan turunnya makhluk. Maka jangan bayangkan turunnya makhluk lalu Anda praktekkan kepada zatnya Allah, yang zatnya itu yang turun. Kalau bisa Anda memahami kaidah ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ketika sama apa yang Anda yakini tentang zat Allah dengan apa yang ada pada sifat Allah, maka akidah Anda lurus. Ketika terjadi hal yang berbeda, maka ada indikasi penyelewengan di dalam pemahaman akidah dalam asma wa sifat. Masuk kita pada hari ini dalam kitab As-Salam. Nama Allah Tabaraka wa Ta'ala As-Salam. Salam artinya selamat. Salam artinya apa? Selamat. Assalamualaikum. Apa artinya? Selamatan untuk kalian. Dan itu sebaik-baik ucapan berjumpa yang pernah ada di permukaan bumi.
yang pernah ada di permukaan bumi, sebaik-baik teguran, sebaik-baik kalimat pertemuan, kalimat perjumpaan adalah Assalamualaikum. Oleh karena itu, kalimat ini akan menjadi kalimat yang menghiasi lisannya penduduk surga. Penduduk surga akan saling mengucapkan salam sesama mereka. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Dan itu sebaik-baik kalimat. Orang Arab dahulu kalau saling bertemu, mereka mengatakan taba masa'uka ya fulan, taba masa'uka. Semoga baik soremu. Taba sabahuka. Tabat lailatuka ya sayyidi. Semoga baik malammu ini, wahai tuanku. Orang sekarang kalau bertemu, apa ucapannya? Selamat pagi. Mirip dengan orang Yahudi, orang dahulu dari bangsa-bangsa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam. Yang diselamatkan paginya doang. Selamat sore. Selamat pagi berarti paginya doang yang selamat. Tidak didoakan siangnya, tidak doakan sorenya, tidak doakan malamnya. Lebih dahsyat lagi hanya sapaan teguran jumpa. Halo. Halo doang. Nggak ada doa selamatnya, nggak ada doa. Maka umat Islam diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terbaik. Ucapan terbaik dalam pertemuan dan perpisahan. Ketika bertemu mendoakan saudaranya, dan ketika berpisah mendoakan saudaranya. Namun yang perlu untuk sedikit digaris bawahi adalah latah mengucapkan salam tanpa menghadirkan makna. Yang perlu dikritisi dari salamnya umat Islam, salam umat Islam bukan berarti syariatnya, perbuatan umat Islamnya, tindakan umat Islamnya. Yang perlu untuk dikritisi adalah seolah-olah itu adalah ucapan pertemuan saja tanpa menghadirkan makna di dalam hati. Kalau dihadirkan makna, maka Anda sedang mengucapkan doa untuk saudaramu dan dia membalasnya dengan doa yang sama. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Lalu dibalas, Waalaikumsalam. Semoga keselamatan untuk kalian. Luar biasa indah apabila diucapkan menghadirkan makna. Tetapi ketika maknanya hilang, maka Assalamualaikum di lisan sebagian kaum muslimin mirip dengan selamat pagi, mirip dengan halo, hanya ucapan apa? Ucapan bertemu. Ini adalah zikir sahih secara lisan yang di dalamnya tidak hadir hati. Ini adalah sebuah kalimat benar, lisannya sahih, namun hatinya tidak apa? Tidak hadir. Sehingga ucapan lisan yang tidak diiringi oleh makna dari hati. Akhirnya hanya menjadi ucapan pertemuan. Assalamualaikum. Hanya untuk bertemu saja. Assalamualaikum. Salam. Maka kadang-kadang balasnya juga Assalamualaikum, yup, gitu. Karena yang mengucapkannya tanpa hati, yang membalasnya pun merasa tidak perlu membalas dengan doa. Dia negur sekedar negur, saya balas negur, udah impas. Ya atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi. Maka ketika kita ucapkan salam, hadirkan ucapan dengan maknanya.
bukan hanya teguran pertemuan dan perpisahan yang kita tidak mendoakan saudara kita dalam ucapan itu. Kalau kita bisa mengamalkan ini, maka akan lahir cinta kasih sesama muslim. Saling mencintai itu akan hadir. Kenapa? Saya sering doakan keselamatan untuknya. Dia sering mendoakan keselamatan untuk saya. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi apa? Afshus salama bainakum. Apabila kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Hati ini akan saling cinta kepada saudaranya. Kenapa? Saya didoakan oleh dia. Dia mendoakan saya. Dia ingin saya selamat. Saya ingin dia selamat. Assalamualaikum. Dibalas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau satu orang. Waalaikumsalam. Kalau diamalkan dengan benar, kalau diamalkan pakai hati, kalau diamalkan pakai makna, tahabbtum, hati kalian akan saling mencintai. Tapi kalau diamalkannya pakai lisan saja, tidak pakai hati, maka dia mirip dengan teguran pertemuan, teguran perpisahan saja, sehingga tidak saling mendekatkan hati. Tidak hadir makna saya didoakan oleh dia, saya mendoakan dia. Ada satu lagi. Dia ucapkan assalamualaikum, namun dalam hatinya beda. Dalam hatinya assalamualaikum itu punya makna yang lain. Ini sering terjadi di lampu merah. Assalamualaikum. Lisannya mengucapkan assalamualaikum, tapi makna yang lahir dari assalamualaikum itu bukan itu. Bukan yang diucapkan. Paham yang dimaksud? Dia ucapkan assalamualaikum, tapi bukan untuk mendoakan orang yang dia ucapkan assalamualaikum, tapi menyampaikan sesuatu hajat yang lahir di hatinya adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang diucapkan. Ala kulli hal, hanya tambahan saja. Assalam artinya apa? Keselamatan. Maka ketika kita mengucapkan salam, usahakan kita berlatih mengucapkannya dengan benar, mengucapkannya dengan hati. Yakinlah bahwa Nabi tidak akan pernah salah ketika mengatakan, kalau kalian saling tebar salam dengan sebenar-benar cara yang benar, tahabbtum, kalian akan saling apa? Saling mencintai. Nama Allah As-Salam ada dalam satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Hasyr. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam. Hanya ada dalam satu ayat di dalam Al-Quranul Karim nama Allah As-Salam. Wa ma'na hadzal ismil karim wa ma'na hadzal al-ismil karim As-salam min jami'il uyubi wan naqais. Allah Maha Selamat dari seluruh aib, cacat, wal naqais, dari seluruh kekurangan. Allah selamat dari aneka ragam kesalahan, kekurangan, cacat, aib. Likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Itu semua karena kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah pada zatnya, pada sifatnya, dan pada af'alnya.
Zat Allah tidak ada aib di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka sifat Allah, perbuatan Allah pun demikian. Tidak ada aib di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Ini mirip dengan apa yang kita katakan tadi. Apapun yang kita bicarakan pada zat Allah, itu yang kita bicarakan pada sifat Allah. Sebagaimana sifat Allah ada, maka sebagaimana zat Allah ada, sifatnya ada. Zat Allah tidak ada kekurangan, maka sifat Allah tidak ada kekurangan. Zat Allah tidak ada aib, maka sifat Allah tidak ada aib. Zat Allah tidak ada yang salah, maka sifat Allah tidak ada yang salah. Maka apapun yang masuk ke dalam pola fikir manusia, bahwa ada kesalahan, ada cacat pada salah satu di antara zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, maka itu lahir dari kesalahan hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mulai ada di dalam hatinya akidah bahwa tidak mungkin seperti ini, karena kalau begini maka Allah akan kurang, itu saja sudah pertanda bahwa dia memiliki keyakinan yang salah. Kenapa? Karena Allah As-Salam, selamat dari aneka ragam kekurangan yang terbayang di benak Anda, wahai muslim. Mungkin Allah di atas arasy, karena kalau begitu Allah butuh arasy. Lihat, ada kekurangan pada akidah Anda pada sifat Allah. Allah tidak butuh hambanya. Kebutuhan adalah kekurangan, adalah aib. Allah tidak butuh. Maka ketika Anda meyakini kalau begini maka Allah akan butuh, di titik itunya terjadi kesalahan. Kalau diyakini begini berarti Allah tidak lagi esa. Allah sudah ada yang menyamainya. Titik itu yang salah. Berasal dari titik itulah Anda kemudian mengingkari sebahagian daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Zat Allah selamat dari seluruh cacat, kekurangan, maka sifat Allah juga selamat daripada cacat dan kurang. Dan perbuatan Allah kepada hambanya pun selamat dari aneka ragam cacat, dari aneka ragam kurang, dari aneka ragam keburukan, dari aneka ragam kezoliman, dari aneka ragam pilihan yang tidak adil. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan anak, maka ia juga tidak membutuhkan penolong, ia tidak membutuhkan sekutu. Allah tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun, dan selamat dari aneka ragam kebutuhan kepada siapapun. Ini makna nama Allah apa? As-Salam. Izinkan ana untuk menyimpulkan sedikit sebelum kita masuk ke dalam bahasan Syekh. Dan ini yang selalu ana praktekkan di dalam berhadapan dengan apa yang Allah perbuat kepada kita hambanya. Sedikit kesimpulan, semoga bermanfaat. Apa yang Allah perbuat kepada hamba
selalu antara sayang dan adil. Kalau tidak sayang berarti adil. Kalau sayang udah selesailah itu. Allah berbuat ini kepada hambanya karena Allah sayang kepada hambanya, sayang kepada hambanya, lalu Allah berikan ini, Allah berikan ini, Allah kasih ini, Allah kasih ini, Allah mudahkan ini, Allah lancarkan ini, Allah datangkan kepadanya apa yang dia inginkan, Allah berikan kepadanya apa yang dia maksudkan, Allah berikan kepadanya rezeki sesuai dengan permintaannya, karena Allah sayang kepadanya, Allah sampaikan dia kepada cita-citanya, Allah sesuaikan permintaannya dengan apa yang Allah berikan kepadanya, karena Allah sayang, urusannya aman. Aman kan? Di satu sisi adil. Di sini manusia sering salah. Ketika Allah memberikan kepadanya apa yang tidak dia sukai, karena Allah adil. Karena Allah apa? Adil. Dan adil itu adalah sifat yang tanpa cacat. Sifat yang tidak kurang. Justru lawannya adalah kekurangan. Lawan adil adalah cacat, kurang. Apa lawan adil? Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil adalah sifat yang keliru, sifat yang cacat, sifat yang kurang, sifat yang tercela. Kenapa Allah tidak lapangkan saja kehidupan manusia ini dengan kenikmatan dunia? Kenapa Allah bagi-bagi rezeki di dunia ini? Allah bagi-bagi, kamu dapatnya sekian, 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 kamu dapatnya sekian. Karena Allah adil, memberikan manusia sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan kesanggupan manusia, sesuai dengan tingkat manusia, dan sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Antum pernah bayangkan enggak kalau semua kita ini dibuat oleh Allah kaya raya? Kan kadang-kadang manusia andai manusia ini kaya, saya ini kaya, manusia yang lain kaya. Ya kaya lah. Kaya sebagaimana yang dibayangkan oleh manusia. Punya rumah gedung, punya mobil mewah, punya dana menumpuk di bank, punya aneka ragam perhiasan lengkap, punya kebun yang luas. Semua manusia sama seperti itu. Tahu antum apa yang terjadi? Manusia nggak bisa hidup. Siapa yang akan nyapu jalan? Siapa yang akan mendodos sawit? Siapa yang akan jualan di pasar? Siapa yang akan membersihkan jembatan dan kolong-kolong jembatan? Siapa yang ngangkat sampah? Siapa yang akan bersihkan toilet? Akan ada yang mau. Tidak akan ada yang mau. Masa saya miliarder disuruh bersihkan toilet? Masa saya miliarder disuruh angkat sampah? Lihat keadilan Allah. Lihat keadilan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dibagi-bagi. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, karena semua manusia saling terkait satu sama lain, dan di antara keterkaitan itu di saat Allah membagi rezeki berbeda-beda. Karena manusia akan saling membutuhkan. Oleh karena itu, apa yang Allah
tentukan untuk dirimu saudaraku, yakinlah bahwa itu keadilan ilahi kepada Anda. Sehingga dengannya Anda tenang dan nyaman kalau seandainya yang Allah berikan kepada Anda belum sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Ini keadilan ilahi. Kenapa manusia dilahirkan dalam kondisi lemah selemah-lemahnya, tak seperti ketika hewan dilahirkan ibunya? Manusia coba ketika lahir, nggak bisa apa-apa. Hanya satu yang manusia itu bisa, apa itu? Nangis. Atau yang kedua, yang dia bisa, ngambil ASI dari ibunya. Yang lain hampir nggak bisa manusia itu. Beda dengan hewan ketika lahir, bentar aja bisa jalan. Coba dia perhatikan hewan ketika dilahirkan oleh ibunya. Dia hanya butuh waktu yang sebentar saja untuk bisa tegak berdiri dan jalan. Kenapa manusia dilahirkan begitu lemah, begitu membutuhkan perhatian orang lain? Keadilan agar sayang ayah dan ibunya kepadanya jauh lebih besar daripada sayang hewan kepada anaknya. Semakin lemah seorang anak, semakin akan menyerap kasih sayang dari yang kuat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Allah ingin sayangnya manusia kepada anaknya jauh lebih besar daripada sayang hewan manapun kepada anaknya. Dijadikanlah anak ini ketika lahir seperti ini, agar terbukti bahwa sayangnya manusia beda kelas dengan sayangnya hewan kepada anaknya. Sehingga anak hewan begitu lahir langsung mandiri, langsung bisa jalan, langsung bisa berlari, dalam waktu hitungan jam langsung bisa jalan dan berlari. Karena dia tidak butuh kasih sayang sebesar kasih sayang manusia kepada manusia. Maka ibunya tidak menyayanginya seperti sayangnya manusia kepada anaknya. Allah Maha Adil. Tak ada perbuatan Allah yang salah. Ana pernah ditanya, Ustadz, kalau ada orang gila di pinggir jalan, ngambil makan dari tong sampah, di mana letak keadilan Allah dalam kehidupan? Apa hubungannya dengan bahasan ini? Allah itu apa yang dia lakukan kepada hambanya? Selamat dari kezoliman, selamat dari salah, selamat dari cacat, selamat dari menzolimi hamba. Betul atau tidak? Ini bahasan kita. Sifat Allah kepada hambanya, apa yang Allah takdirkan kepada hambanya, apa yang Allah putuskan kepada hambanya. Keadilan. Nggak ada kezoliman di dalamnya, tak ada cacat di dalam perbuatan Allah kepada hambanya. Lalu kenapa yang orang ini gila? Keadaan orang gila kita tahu bagaimana, makannya pun mencari di tong sampah, nasi-nasi yang basi dimakannya dan semacamnya. Ada yang menanyakan, di mana letak keadilan Allah? Yang satu berakal, yang lain berakal, yang lain waras, yang lain direktur, yang lain punya pangkat dan jabatan, yang lain punya harta, yang ini dijadikan gila. Sebelum kita jawab, kita katakan Allah nggak pernah salah. Yakini itu dulu. Allah nggak pernah zalim. Yakini itu dulu. Perbuatan Allah kepada hambanya tak pernah salah. Maka perbuatan Allah kepada orang tadi menjadikannya gila salah satu di antara dua hal. Kalau tidak Allah karena Allah sayang, atau karena Allah adil.
Kok bisa Ustadz orang itu jadi gila karena Allah adil? Maaf, karena Allah sayang. Kok bisa orang itu jadi gila karena Allah sayang? Ya bisa. Ada orang yang menzoliminya setiap hari, sehingga dia tertekan batin setiap hari. Ada orang yang menzoliminya setiap saat, dan orang yang menzoliminya itu orang yang harusnya sayang kepadanya. Setiap saat dizolimi, dicaci, dimaki, ditekan, sehingga dia stres karena dia dizolimi oleh orang yang dia cintai. Allah sayang kepadanya supaya tidak stres, Allah jadikan dia gila, sehingga rasa tekanan tadi hilang. Orang gila punya perasaan nggak? Punya rasa sakit nggak? Punya rasa, boleh jadi Allah sayang kepadanya, sehingga sudah cukup penderitaan Anda sampai di sini di dunia, sudah cukup batinmu tersiksa. Nanti engkau terima keadilan di akhirat, namun untuk dunia ini sampai di sini dulu rasa sakit itu. Gila. Sehingga dia tidak merasakan lagi tekanan perasaan yang luar biasa yang hampir tak bisa diterima oleh perasaan manusia. Mirip orang pingsan. Ketika sakitnya berlebih, Allah sayang kepadanya dengan menjadikan dia apa? Pingsan. Pingsan itu rahmat Allah. Karena manusia tidak sanggup lagi untuk menerima apa? Rasa sakit yang luar biasa. Pahami mirip seperti itu, orang Allah jadikan gila karena Allah sayang kepadanya. Supaya Allah hilangkan dari dirinya apa? Rasa apa? Sakit, penderitaan. Nanti sampai datangnya kematian yang sudah ditentukan, di akhirat dia terima balasan yang luar biasa, karena di akhirat Allah mengembalikan haknya sepenuhnya. Sudah cukup sampai di sini penderitaan duniamu, namun karena nyawamu belum saatnya tiba, diistirahatkan dari penderitaan dunia. Sayang atau tidak itu? Sayang. Adilnya gimana Ustadz? Ya sudah, adilnya karena kesalahan kamu sendiri. Kamu yang bertindak kayak orang gila, maka Allah gila sekalian. Sudahlah nggak punya duit, gadaikan rumah mertua, gadaikan kebun abang untuk cari kursi, padahal belum tentu menang. Kalau menang pun belum tentu dapat proyek yang bisa mengembalikan. Perbuatan kamu perbuatan gila, ya sudah Allah gilakan sekalian. Karena kamu yang cari-cari gila. Kamu yang cari-cari pekerjaan gila. Sehingga ketika semua itu hilang, harapan kamu untuk dapat kursi itu habis. Kemudian kamu diteror oleh mertua, mana surat rumahku, ternyata engkau gadaikan, mana surat kebunku, kata abangnya, sudah engkau gadaikan semuanya ke bank dan engkau tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah, untuk nebus itu, sehingga akhirnya perbuatan gilamu Allah gilakan benaran. Adil atau tidak? Engkau sudah gila duluan sebelum gila sebenarnya. Allah hanya memberikan keadilannya kepadamu, perbuatan gilamu dijadikan gila benaran. Adil? Engkau yang cari-cari gila, udah gila benaran. Harusnya mencari nafkah ala kadarnya, sesuai kemampuan. Jangan kemudian gara-gara nafsu dunia yang terlalu tinggi melakukan aksi gila. Rumah mertua digadaikan, tanda tangan dipalsukan, kebun abang digadaikan, tanda tangan dipalsukan. Itu kan perbuatan gila itu. Berarti dia cari-cari gila. Atau dia belajar ilmu-ilmu yang memang ilmu menuju gila. Ilmu bersahabat dengan jin, ilmu bagaimana caranya bisa terbang, itu ilmu gila. Ilmu bagaimana bisa dibacok nggak mempan, senjata tajam, peluru ditembakkan nggak, itu ilmu gila. Ketika otakmu nggak sanggup, Allah gilakan benaran, berarti Allah adil. Kamu cari-cari gila, ya sudah gila benaran.
Allah adil atau apa? Atau sayang. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa disalahkan dalam apapun keputusan yang ia lakukan kepada hambanya. Kenapa? Karena dalam keputusan Allah itu tidak ada di dalamnya cacat, tidak ada di dalamnya kurang, tidak ada di dalamnya kezoliman, tidak ada di dalamnya aib apapun. Dan itu akan terlihat nyata di akhirat. Kemudian Syekh membawakan nukilan dari perkataan Imam Ibnul Qayyim, dan di dalamnya hal yang luar biasa bagi kita yang punya buku. Silahkan lihat nukilan yang luar biasa dari dinukil dari kitab Bada'iul Fawaid, sangat panjang namun kita ringkaskan saja. Apabila kita memperhatikan sifat-sifat Allah secara rinci, satu sifat demi satu sifat, maka kita akan menemukan dalam setiap sifat di dalamnya nama Allah As-Salam terlihat dengan jelas. Sifat Allah As-Salam terlihat dengan jelas. Allah selamat dari aneka ragam cacat, selamat dari aneka ragam kurang, selamat dari aneka ragam aib. Sifat Allah maha hidup. Lihat, selamat dari kematian, selamat daripada ngantuk dan tidur. Karena kalau sudah ngantuk, hidupnya cacat. Siapa yang akan ngatur langit dan bumi kalau Allahnya ngantuk? Apalagi tidur. Maka kehidupan Allah selamat dari kematian, baik kematian sebelum atau kematian setelah, selamat daripada tidur dan ngantuk. Allah maha berbuat, selamat daripada lelah, selamat daripada capek. Allah berbuat, Allah yang mengendalikan semuanya, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang menegakkan seluruh yang terjadi di bumi dan alam semesta ini, semuanya Allah selamat dari capek dan lelah. Ilmu Allah selamat dari tak tahu. Sedikit pun tak ada yang Allah tak tahu. Karena kalau ada yang Allah tidak tahu berarti tidak selamat ilmu Allah dari cacat dan kurang. Selamat dari lupa. Ilmu Allah tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa apa yang terjadi. Keinginan Allah selamat dari aneka ragam perbuatan menginginkan sesuatu tanpa maslahat, tanpa hikmah dan keadilan. Kalimat-kalimat Allah selamat dari zalim, selamat dari dusta. Kayanya Allah selamat dari kebutuhan kepada makhluk. Bahkan makhluk semuanya yang butuh kepada Allah. Kekuasaan Allah selamat dari butuh bantuan, butuh orang yang sekutu bagi Allah. Uluhiyatullah, Allah sebagai ilah yang diibadati, selamat dari seluruh orang yang bersekutu dengan Allah, sehingga la ilaha illa huwa, tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyatullah. Sayangnya Allah selamat dari menyayangi karena hajat. Kadang-kadang kita sayang kepada seseorang karena orang itu menguntungkan kita. Kita, makhluk maksudnya.
Bos sayang kepada anak buahnya. Kenapa sayang banget? Karena anak buahnya ini luar biasa, kerjanya luar biasa, cermat, luar biasa, jujur, luar biasa. Makanya bosnya sayang kepada dia. Sayang karena dia punya apa? Punya hajat kepada anak buahnya ini. Allah sayangnya Allah kepada makhluk yang selamat dari hajat. Allah sayang bukan karena Allah menghajatkan sesuatu, membutuhkan sesuatu dari yang disayangi. Walam yakun lahu waliyun minadz-dzulli. Allah tidak menjadikan orang yang dia sayangi karena kekurangan atau kehinaan yang ada pada Allah. Tidak. Allah tidak membutuhkan siapapun. Namun ia menyayangi karena ia ingin menyayangi. Bukan karena hajat, ada kebutuhan dari yang disayangi. Keputusan Allah, takdir Allah selamat dari aneka ragam kezoliman dan ketidakadilan. Agama Allah, syariat Allah tabaraka wa taala selamat dari aneka ragam tanaqud, bertabrakan, kontradiksi. Saling bertabrakan. Agama Allah itu sempurna. Satu sama lainnya saling menguatkan, satu sama lainnya saling mengisi. Tidak ada kontradiksi dalam ayat Allah. Ayat ini dibantah oleh ayat ini, ayat ini dibantah oleh ayat ini. Hukum ini dibantah oleh hukum ini, dan apabila diamalkan hukum ini tak bisa mengamalkan hukum ini. Enggak ada dalam agama Allah. Tabrakan, kontradiksi tak ada dalam agama Allah. Berbeda kalau makhluk membuat peraturan. Peraturan ini berbeda dengan peraturan ini. Peraturan ini berbeda dengan peraturan ini. Kalau ini yang diamalkan, ini tidak bisa diamalkan. Itu tidak ada dalam agama Allah. Agama Allah selamat dari aneka ragam tanaqud, kontradiksi. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau agama ini, Al-Qur'an datang dari selain Allah, maka mereka akan menemukan di dalamnya apa? Ikhtilafan katsira. Perbedaan yang sangat banyak. Dan agama Allah selamat dari aneka ragam cacat yang seperti itu. Pemberian Allah kepada makhluk selamat dari karena Allah membutuhkan sesuatu dari makhluk. Pemberian Allah karena Allah memberi disebabkan Allah telah diberi. Sifat membalas. Enggak. Allah tidak memberi karena Allah telah diberi. Atau selamat dari hajat kepada orang yang diberi. Enggak. Allah ketika memberi bukan muawadhah, bukan karena engkau telah maka Allah beri. Enggak. Allah memberi karena Allah Maha memberi. Selamat dari kekurangan ketika kita memberi. Lihat ketika kita memberi, kita berharap balasan dari orang yang diberi. Kita memberi karena orang itu telah berjasa kepada kita. Coba orang itu tidak berjasa kepada kita, kita enggan untuk memberi. Kalau ataupun memberi yang ala kadarnya saja. Angka-angka yang bagi kita sampah di rumah kita, atau sampah di mobil kita, baru kita berikan ke orang yang tidak ada jasa kepada kita. Tapi kalau orang berjasa, baru diberikan pemberian yang lebih daripada itu. Semakin berjasa, semakin diberikan lebih daripada itu. Itu pemberian makhluk kepada makhluk. Allah tidak punya hajat kepada makhluk, sehingga pemberian Allah kepada makhluk tidak karena dia telah mendapatkan, maka ia memberi karena telah mendapatkan sesuatu dari makhluk. Oleh karena itu surga bukan karena amal. Bukan karena makhluk telah, maka Allah memberikan kepadanya surganya. Istiwa Allah di atas arasy, Allah selamat dari kebutuhan kepada arsy. Allah tidak butuh arsy. Dan Allah tidak butuh malaikat-malaikat yang pemikul arsy. Bahkan arsy dan pemikul arsy butuh Allah. Allah tidak membutuhkan itu. Allah ada sebelum arsy itu ada. Allah ada sebelum arsy diciptakan. Allah tidak butuh arsy.
Allah ada sebelum malaikat-malaikat pemikul arsy itu ada. Allah tidak membutuhkan malaikat pemikul arsy. Justru mereka semua yang butuh Allah Subhanahu wa taala, Allah selamat dari kebutuhan kepada arsy dan kepada pemikulnya. Dan istiwa Allah, tingginya Allah di atas arsy tidak karena Allah punya hajat kepada arsy. Ini yang sering kita bantah dari orang-orang yang mengatakan Allah butuh arsy kalau Allah di atas arsy. Turunnya Allah ke langit dunia selamat dari aneka ragam yang bertentangan dengannya. Dan selamat dari menyamai makhluk. Dan selamat dari aneka ragam yang dikhayalkan salah oleh siapapun yang menghayalkan. Dan ketika Allah turun, Allah tetap maha tinggi. Tidaklah karena Allah turun, Allah menjadi rendah dan hilang ketinggiannya, sifat tingginya subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya, penglihatannya, selamat dari aneka ragam, menyamai seluruh pendengaran dan penglihatan makhluk, dan apapun yang dikhayalkan oleh manusia dari kesalahan. Cintanya kepada makhluknya, cintanya kepada wali-walinya, selamat dari seperti hajat makhluk mencintai makhluk. Karena makhluk mencintai makhluk disebabkan dia punya hajat kepada makhluk itu, atau punya kepentingan terhadap makhluk itu, atau ingin mendapatkan manfaat dengan cintanya kepada makhluk itu. Dan itu sayangnya Allah kepada makhluk-makhluk yang ia sayangi, selamat dari semua itu. Terakhir beliau mengatakan, Imam Ibnul Qayyim, fata'ammal, perhatikanlah saudaraku wahai muslim dan muslimah, bagaimana semua nama di antara nama-nama Allah ini, sifat daripada sifat-sifat Allah ini, di dalamnya terkandung makna as-salam dari nama Allah as-salam. Keselamatan dari aneka ragam kesalahan. Dan alangkah banyaknya orang yang hafal nama Allah as-salam, namun tidak mengerti apa makna as-salam, apa rahasia di balik nama as-salam, sehingga menisbatkan kekurangan kepada sifat Allah kalau dinisbatkan itu kepada Allah. Ini dia satu makna daripada nama Allah apa? As-salam. Allah maha selamat dari aneka ragam kesalahan, kekeliruan, aib dan cacat. Ini yang pertama. Makna yang kedua, Allah itu yang memberikan keselamatan. Nama Allah As-salam, Allah memiliki keselamatan dan memberikannya kepada makhluk. Maka keselamatan yang ada pada makhluk semuanya karena Allah yang memberikan keselamatan itu kepadanya. Tidak ada keselamatan apapun yang ada pada makhluk, melainkan karena Allah telah memberinya keselamatan itu. Salamun ala Nuhin fil alamin. Selamat atas Nuh. Berarti Allah memberikan keselamatan kepada Nuh. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan atas Ibrahim. Allah yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim berada pada kondisi yang secara ilmu manusia tidak mungkin selamat, Allah memberikan selamat. Salamun ala Musa wa Harun, salamun ala ali Yasin, salamun ala Ilyasin. Makna yang ketiga, Allah mengucapkan salam kepada wali-walinya di surga. Allah akan mengucapkan salam, memberikan salam kepada wali-walinya di surga. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum fiha salam.
Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada wali-walinya, menyapa wali-walinya di surga dengan mengucapkan salam. Ini juga di antara makna nama Allah As-Salam, dan surga Allah beri nama Darussalam, negeri salam, negeri keselamatan, di mana di dalamnya tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kesedihan, tidak ada yang sulit. Di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini yang bisa kita bahas pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk memahami nama Allah dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita ambil faedah ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu yang tersisa kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di 0811755606 untuk pemirsa Asil TV dimanapun berada, dan dari jamaah bisa menuliskan pertanyaan dan disampaikan ke depan. Kita izin kepada Ustadz bacakan pertanyaan dari jamaah terlebih dahulu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustadz. Ketika harta kita dicuri atau hilang, Ustadz, atau ditipu orang, kita tahu ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita yang paling afdol, Ustadz, untuk menyikapi hal seperti ini? Syukran, Ustadz. Tadi, kalau tidak sayang, kalau tidak adil. Adil adalah yang diambil cuman ini, yang lain masih banyak loh. Kenapa kita tidak adil dalam bersikap? Begitu yang hilang mobil, pikiran kita ke mobil saja. Rumah tidak difikirkan, kesehatan tidak difikirkan, anak keturunan tidak difikirkan, ruko tidak difikirkan, tanah tidak difikirkan. Padahal kan nikmat yang Allah berikan yang lain yang banyak selain mobil tadi. Kenapa kita tidak adil dalam melihat yang hilang hanya mobil kok? Katakan, hilang mobil, alhamdulillah rumah masih ada, anak masih sehat, saya masih bisa ke masjid sholat, mata saya masih ada, jantung saya masih sehat, kaki saya masih bisa berjalan, saya masih bisa mendengar, anak-anak masih berbakti kepada saya sebagai orang tuanya, istri masih menjadi istri yang taat. Kenapa hanya mobil terus yang difikirkan? Inilah sifat manusia yang tidak adil. Dua, mobil itu milik Allah, bukan milik kita. Ketika dia berikan kepada kita, ia sedang memberi. Ketika dia ambil, dia sedang mengambil. Adil dong. Punya dia, bukan punya kita. Kesalahan kita menghilangkan bahwa itu milik Allah. Dalam perasaan kita sudah hilang, full milik kita 100%. Hati kita yang sudah terlatih salah melihat mobil itu adalah milik Allah yang sedang Allah berikan kepada kita, kita tidak melatihnya. Kita selalu melatih, ini milik saya, ini punya saya, ini milik saya, ini punya saya. Itu yang telah membuat kita akhirnya ketika kehilangan mobil seperti tadi, gundah gulana. Ketika harta kita sebagian dicuri orang, gundah gulana. Karena kita sudah terlalu meyakini ini milik kita total. Kalau kita selalu menghadirkan bahwa itu milik Allah yang sedang Allah anugerahkan kepada kita, kapanpun ia ambil akan ia ambil, maka aman. Walaupun ada sedih ketika dicurangi orang, tapi tidak membuat hancur hati. Tidak membuat, bahkan lisan ini tidak membuat mencaci maki orang yang telah, enggak. Ini keadilan. Atau yang kedua, sayang. Allah lagi sayang kepada saya, memberikan saya ujian karena saya berharap ujian ini menggugurkan dosa-dosa saya.
Mudah-mudahan ini Allah menjauhkan saya dari fitnah harta, sehingga kalau saya berhasil dalam bisnis ini, ada kemungkinan saya menjadi orang yang jauh daripada masjid, jauh daripada ilmu, jauh daripada majelis taklim, jauh dari aneka ragam ketaatan kepada Allah, kalau bisnis ini jadi. Dan sebagian saudara kita seperti itu. Dia dulu mati-matian mencapai sesuatu, tapi tidak Allah takdirkan. Dengan tidak Allah takdirkan, maka terhindar dia dari aneka ragam kemaksiatan yang ada pada apa yang dia kejar. Itu kasih sayang Allah. Allah ingin menjaga kita dari aneka ragam kesalahan pada maksiat yang ada pada apa yang kita cari, apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga jemaah yang bertanya bisa memahami dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Antum pernah ditipu orang enggak? Anda juga pernah ditipu orang, bukan? Sama kita. Sama juga. Pernah ditipu. Mudah-mudahan tak pernah menipu. Pernah ditipu. Siapa yang tak pernah ditipu? Jadi hampir semua manusia pernah terjadi padanya sesuatu yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa Asil TV ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dari Pak Daryatmo. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim Asil TV senantiasa dalam lindungan Allah. Amin wa iyyak. Ustaz mau bertanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat aib pada diri saudaranya, maka dia akan memperbaikinya. Pertanyaan Ustaz, apa arti atau maksud seorang mukmin cermin bagi saudaranya? Syukron Ustaz. Seorang mukmin apabila melihat kesalahan pada saudaranya, dia berusaha kesalahan itu tak ada pada dirinya. Sebagaimana ketika dia bercermin, dia melihat kekurangan-kekurangan. Maka dia ketika dia melihat saudaranya muslim, dia pasti melihat kekurangan. Dan dia berusaha untuk menghindari dirinya dari kekurangan itu. Jangan sampai melihat cermin hanya koreksi orang, tidak koreksi diri. Karena kekurangan yang ada pada orang itu harusnya kembali kepada kita untuk melihat kita jangan kurang seperti itu. Kita jangan salah seperti itu. Adapun kepada orang lain yang salah, dia berusaha tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Samin di Wonogiri. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Ana bingung, sebenarnya orang cerdas itu yang seperti apa Ustaz? Kalau menurut syariat Islam. Soalnya banyak orang cerdas Ana tengok sudah bergelar doktor bahkan profesor, tapi masih banyak yang tidak tahu mana yang bid'ah dan juga sunnah, tidak tahu syirik dan tauhid. Bahkan menurut mereka masuk surga tidak harus Islam, karena setiap kebaikan akan dibalas Allah walau sekecil apapun. Mohon jawaban dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Cerdas dunia dan cerdas agama, bedakan. Cerdas dunia dan cerdas agama. Cerdas dunia, ya mungkin yang tadi disebut, ada gelar-gelar sarjana, dan lebih daripada gelar itu, ahli ini, ahli itu cerdas dunia. Berarti otaknya cerdas dalam memahami dunia. Hal yang berbeda dalam kecerdasan agama, ini hidayah, di mana seseorang benar-benar tahu apa yang Allah turunkan kepadanya, mengerti kenapa dia hidup, bagaimana dia menjadi hamba, dan tidak menjadikan syariat Allah lalu kemudian difahami dengan cara dia memahami sesuai dengan kecerdasan duniawinya dia, sehingga lahirlah pendapat yang aneh-aneh. Allah mengatakan semua orang kafir ke neraka, dia nggak mau mengatakan itu karena menurut dia itu zalim.
Ketika Allah mengatakan semua orang kafir dan munafik dimasukkan Allah ke dalam neraka, dia tidak mau terima. Orang kafir juga punya kebaikan, sementara Allah sudah mengatakan seluruh kebaikannya sirna. Maka cerdas dunia, cerdas agama, dua hal yang berbeda. Cerdas agama membuat Anda mengerti apa yang Allah turunkan, seperti yang Allah inginkan. Dan akal Anda yang cerdas itu tidak digunakan untuk membantah firman-firman Allah dan keputusan-keputusan Allah dalam beragama. Maka bedakan antara cerdas dunia dan cerdas agama. Cerdas agama adalah memahami apa yang Allah turunkan, seperti yang Allah turunkan, seperti makna yang Allah inginkan. Ini kecerdasan beragama. Ketika semua yang Allah turunkan Anda mengerti dengan dalam maknanya dan terlihat keadilannya, Anda cerdas dalam ilmu agama. Dan boleh jadi orang yang cerdas dunia, cerdasnya hanya dunia. Dan boleh jadi orang yang cerdas dunia juga cerdas agama. Allahu a'lam. Naam. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari saudara kita yang di Wonogiri ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di line WhatsApp kita dari Abu Halim di Ponorogo, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kenapa manusia lebih cenderung merasakan musibah duniawi ketimbang musibah agamanya atau ukhrawi, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Karena terpengaruh dengan zahir. Karena terpengaruh dengan zahir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia yang tampak oleh mata. Jadi terlalu terikat kepada dunia dan yang tampak oleh mata, akhirnya kesini perginya. Yang hanya melihat cacat dalam dunia, kekurangan dalam dunia, musibah dalam dunia saja yang terlihat. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan syariat, menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul untuk menerangkan ada yang lebih penting dari zahir ini. Kalau tidak salah, Ana pernah di majelis ini bicara tentang zahir dan batin. Dan mengatakan yang batin selalu lebih mulia daripada yang zahir. Selalu lebih penting daripada yang zahir. Manusia terlalu terikat kepada yang zahir. Dan dia tidak kurang perhatian atau lalai daripada yang batin. Zahir adalah dunia, batin adalah akhirat. Kampung dunia, kampung zahir. Kampung akhirat, kampung batin. Tak terlihat. Dan akhirat lebih penting daripada yang batin, ini lebih penting daripada yang zahir. Namun karena manusia lihat dunia, nampak dunia, terjadi di dunia, musibah dunia, petaka dunia, PHK dunia, dolar naik, PHK di mana-mana, BBM naik, itu aja jadi perhatiannya. Akhirnya selalu yang terlihat zahir dunia, zahir dunia, zahir dunia. Di balik aneka ragam kezahiran itu ada sifat, ada perbuatan manusia, ada maksiat yang naik ke langit, mengundang murka Allah, mengundang musibah. Dan kalau seandainya maksiat kita itu Allah bentukkan, Allah semuanya Allah hukum dengan menyulitkan kehidupan kita jauh lebih sulit dari yang sekarang. Dan kita hanya peduli zahir lalu tidak peduli kepada bagaimana seharusnya bersikap, berakhlak kepada Allah, bagaimana seharusnya bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana harusnya bersikap kepada kitabullah, kepada syariat Allah halal dan haram. Lalu kemudian kesulitan dunia ini tidak dikaitkan dengan dosa dan maksiat kita kepada Allah, yang sebahagian daripada dosa kita itu mengundang kesulitan hidup di dunia. Ini yang menjadikan akhirnya manusia itu terlalu peduli hanya kepada musibah dunia.
Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya dan kita yang menyimak adalah ilmu juga untuk kita bersama. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bekasi, Pak Dana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apa bisa Allah menjauh dari kita Ustaz? Bukankah Allah dekat dengan hambanya Ustaz? Apa ada hal atau tanda yang buat Allah menjauh dari kita Ustaz? Terima kasih untuk jawabannya. Dekat dan jauh terbagi dua. Dekat zahir, jauh zahir. Dekat batin, jauh batin. Jadi jangan digabung-gabung. Saya dekat dengan orang tua saya. Orang tua saya sekarang ada di mana kira-kira? Di ujung pandang. Udah ujung pandang lagi, jauh kali udah. Tapi kenapa kita mengatakan dekat? Dekat apa ini? Dekat secara batin, bukan dekat secara zahir. Jadi pahami? Bukan dekat secara zahir. Jauh ini antara kita dan ujung pandang jauh. Kedekatannya dekat juga, tapi dekat yang bukan dekat kayak begini. Orang tua antum di mana sekarang? Di Jambi. Antum lebih dekat ke ana atau lebih dekat ke orang tua? Hah? Loh, yang lebih dekat ke ana loh. Ini dekat zahir. Dekat kepada orang tua itu dekat apa? Dekat dalam makna, dalam batin. Beliau lebih dekat ke orang tuanya dibanding ana. Padahal secara zahir dia lebih dekat ke ana dibanding orang tuanya. Bisa dipahami mana dekat? Hal yang sama jauh. Hal yang sama jauh. Seorang yang benci kepada seseorang, dia akan merasa dirinya jauh dari orang itu, walau hanya tetangga. Padahal dekat sekali. Dua orang yang bersaudara, hubungannya sangat dekat kan secara zahir, kakak dan adik. Tapi dari 20 tahun yang lalu tak pernah tegur sapa. Selalu bertengkar kalau bertemu. Selalu nggak suka ketemu. Melihat wajah yang satunya sudah kayak mau muntah dia melihat wajah saudaranya. Dia merasa saudaranya itu jauh sekali itu. Padahal sangat dekat. Sama tali darahnya. Namun karena bertengkar terus dari kecil dan 20 tahun tidak pernah tegur sapa, tidak pernah saling telepon, naudzubillah min dzalik, saling memutuskan hubungan silaturahim, maka saudaranya itu terasa sangat jauh bagi dia padahal sangat dekat harusnya. Karena Allah telah menjadikan dia abang dan adik. Kakak dan adik harusnya dekat. Namun mereka berjauhan. Karena hati mereka berjauhan, maka ini jauh secara makna. Maka Allah jauh dan dekat kepada hambanya, jangan difahami jauh dan dekat secara zahir. Namun fahami jauh dan dekat secara makna yang bukan zahir. Allah dekat kepada Abu Bakar, Allah jauh dari Abu Jahal. Allah bersama Nabi dan Abu Bakar, dan Allah tidak bersama Quraisy yang sedang di depan gua. Padahal sama-sama dekat. Dan jauh dan dekat ini, yang secara zahir ini, nanti akan terjadi di akhirat. Nanti akan terjadi di mana? Di akhirat. Penduduk neraka yang memang jauh dari Allah secara batin di dunia, Allah jauhkan benaran secara zahir, Allah masukkan neraka, dan neraka itu ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sementara Allah di atas. Dan penduduk surga yang Allah cintai, yang dekat dengan Allah di dunia secara makna, Allah semakin dekatkan kepadanya di surga, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Dan Allah yang maha tinggi, maka semakin dekat dengan Allah secara zahir. Dan makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat paling tinggi di surga Allah adalah surga Firdaus, dan surga Firdaus punya jenjang-jenjang yang sangat banyak. Jenjang yang paling tinggi di surga Firdaus namanya manzilah.
Itu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak ada yang lebih sampai di situ. Itu yang paling tinggi di surga Firdaus, namanya manzilah, tempat Nabi Muhammad SAW satu-satunya, dan tidak ada selain Nabi Muhammad yang bisa masuk ke tempat tersebut. Itulah tempat tertinggi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tempat tertinggi yang paling dekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jauh secara makna di dunia, Allah jauhkan benaran di akhirat. Nampak secara zahir dekat kepada Allah di dunia secara makna, maka Allah dekatkan benaran secara zahir di akhirat. Di saat manusia tidak membutuhkan lagi ujian dalam keimanan, maka jauh dan dekat ma'asyiral muslimin jangan difahami apa? Jangan difahami jauh dan dekat secara zahir, kecuali hanya satu saat di mana Allah mendekat ke langit dunia. Allahu a'lam. Naam. Baik, syukran Ustaz untuk jawabannya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Umu Anju di Banyumas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, termasuk durhaka kepada orang tuakah apabila orang tua sampai marah bahkan mendiamkan anak, disebabkan setelah anak belajar dan mengenal kajian sunnah, itu anak sudah banyak meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Lalu orang tua marah karena takut kalau meninggal dunia nanti tidak ditahlili, dalam tanda kurung tahlilan kematian Ustaz. Berdosakah anak telah membuat orang tua marah dan menangis karena hal tersebut? Mohon jawabannya Ustaz. Syukron Ustaz. Maha suci Allah yang telah menjadikan ayah Nabi Ibrahim marah kepada Nabi Ibrahim. Maha suci Allah yang telah menjadikan ayah Nabi Ibrahim marah kepada Nabi Ibrahim. Untuk menjadi ibrah bagi manusia bahwa apabila seseorang mengamalkan agama Allah sehingga membuat ayahnya marah, dia tidak salah. Ketika memang marahnya ayahnya murni karena anak itu berpegang teguh kepada agama. Allah ceritakan kepada kita, Nabi Ibrahim dimarahi oleh ayahnya. Maka ambil kaidah bahwa ketika seseorang itu di atas ridho Allah, lalu ada orang yang marah dan benci, dia tidak salah atas marahnya orang itu dan bencinya orang itu. Lihat Nabi Muhammad dimarahi oleh keluarga besarnya. Nabi Muhammad SAW dimarahi oleh keluarga besarnya, oleh pamannya, oleh orang-orang Quraisy yang itu adalah sepupu-sepupu beliau. Nabi Muhammad dan orang Quraisy ada hubungan darah. Ada hubungan tali persaudaraan, asyair, asyirah. Saya dengan dia bertemu dalam kakek, saya dengan dia bertemu dalam ayahnya kakek, dalam tali nasab. Keluarga besar Nabi SAW penduduk Makkah Quraisy. Namun ketika Nabi SAW mendakwahkan yang hak, dimarahi. Dari awalnya cinta besar-besaran menjadi murka besar-besaran. Apakah Nabi kita berdosa? Ketika beliau mengikuti syariat Allah, lalu kemudian dimarahi besar-besaran oleh keluarga besarnya, dan itu menjadi alasan kenapa orang Arab tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena keluarga Muhammad saja tidak mau menerima agama Muhammad dan benci kepadanya. Ini tuh bukti bahwa dia salah. Keluarga besarnya marah kepadanya. Oleh karena itu kenapa ketika Quraisy ramai-ramai masuk Islam, Arab ramai-ramai masuk Islam? Karena sudah terbukti ternyata yang salah keluarga Muhammad, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mereka ramai-ramai masuk Islam, keluarga Muhammad. Berarti dia sudah diakui oleh keluarganya dan agama semakin dijayakan dengan seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad pergi ke Taif, dan di Taif Bani Thaqif yang bukan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasan mereka tidak mau menerima, kalau engkau orang benar, keluargamu pertama kali yang menerimamu. Kamu nggak perlu ke sini minta dukungan kami. Kalau keluargamu saja benci kepadamu, kamu tidak benar. Dan itu hal yang salah, cara sudut pandang yang salah. Kebenaran tidak dilihat dari
Ayah marah atau tidak marah. Kebenaran dilihat bahwa ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah atau tidak. Ini sering terjadi ketika orang mau istiqamah di atas sunnah, istiqamah menjalankan agama Allah, ingin menjauhkan dirinya daripada amalan-amalan yang salah, dan Allah takdirkan ayah dan ibunya masih di dalam atas amalan itu, marah kepadanya, benci kepadanya, dan seolah-olah iblis mengatakan kepadanya, kamu anak yang durhaka, telah membuat ayahmu sedih, telah membuat ayahmu marah. Kalau engkau benar, pasti ayahmu harusnya ridho. Ridho Allah di atas ridho orang tua. Iblis juga punya dalil. Berarti kalau ayahmu murka, Allah murka kepadamu. Tidak begitu. Kalau dalam kasus yang seperti ini, ridho Allah dan ridho orang tua, kalau bergabung itu yang terbaik. Tapi kalau harus salah satunya dikorbankan, jangan sekali-kali mengorbankan ridho Allah demi ridho orang tua. Jangan sekali-kali mengorbankan ridho Allah demi apa? Demi ridho orang tua. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Perintah Allah apa? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan ikuti keduanya. Ketika mereka benar-benar berjuang melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Tidak hanya mengajak, berjuang mati-matian. Jahadaka itu artinya bermujahadah untuk menyeret kamu kembali berbuat syirik yang Allah tidak ridho. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Hal yang sama dalam kemaksiatan, hal yang sama dalam menjauhi amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akhlak tetap jaga, tutur kata tetap jaga, bakti tetap jaga, pemberian tetap jaga, pelukan tetap jaga, doa tetap jaga untuk orang tua kita. Jangan sampai marahnya orang tua membuat kita menghentikan bakti kita kepada orang tua kita. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau itu kepada orang kafir yang orang tuanya mengajaknya kepada kekufuran dan kesyirikan, apalagi kepada orang tua yang muslim dan muslimah. Jauh beda loh. Namun kaidahnya sama. Kalau untuk maksiat tidak taat kepada orang tua. Kalau untuk taat kepada Allah, dan kalau harus berbeda dengan orang tua, ketaatan masing-masing. Kaidahnya satu. Namun orang tua muslim dan muslimah jauh lebih hebat untuk Anda berbakti kepadanya, untuk Anda berakhlakul karimah kepada keduanya, untuk Anda tetap mencintainya, untuk Anda tetap memberikan baktimu yang terbaik kepada keduanya, tetap berlemah lembut kepada keduanya, tetap mendoakannya, tetap sayang kepadanya walau mereka marah kepada Anda. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita lanjut satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz di luar tema, dari Bu Reni di Tangerang Selatan, Ustaz. Ustaz, apakah diperbolehkan saya berdoa seperti ini, Ustaz? Ya Allah, jika kelak saya sudah tidak ada umurnya, jangan sampai merepotkan suami, anak, dan juga keluarga. Dan apakah saya termasuk hamba yang takut dengan takdir yang Allah tetapkan kelak? Syukran Ustaz untuk pencerahannya. Ulangi supaya terlihat lebih jelas. Nah Ustaz, apakah diperbolehkan saya berdoa dengan redaksi seperti ini, Ustaz? Ya Allah, jika kelak saya sudah tidak ada, jangan sampai merepotkan suami, anak, dan juga keluarga. Pertanyaannya, apakah saya termasuk hamba Allah yang takut dengan takdir yang Allah datangkan kelak, Ustaz? Nah, apa keburukan yang ada dalam kandungan doa itu? Ada tidak keburukan dalam kandungan doa tadi? Allahu alam, ana tidak melihat adanya keburukan dalam kandungan doa. Berarti Anda sedang memohonkan yang baik untuk keluarga dalam doa itu. Tidak ada hal yang buruk, tidak ada hal yang dosa, tidak ada hal yang cacat di dalam doa tersebut. Maka kalau ditanyakan boleh atau tidak boleh, jawabannya boleh. Disertai bahwa keyakinan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dalam keputusannya setelah saya ada, ketika saya ada, sebelum saya tidak ada. Sebelum saya ada. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan keputusan yang terbaik untuk seluruh hamba-hambanya, termasuk kepada anak, suami, dan keluarga
yang sekiranya kita wafat lebih awal, itu tidak mengganggu akidah kita bahwa Allah Maha Adil. Allah akan memperlakukan adil. Lihat Nabi kita tercinta, ditinggal ayahnya padahal masih di dalam rahim, ditinggal ibunya padahal masih balita, anak kecil. Tapi Allah Maha Adil. Sehingga jangan kemudian ketika seorang ibu memikirkan kalau dia wafat nanti anaknya belum selesai kuliah, anaknya belum selesai pesantren, akan membuat anaknya sulit dan susah, akan membuat anaknya akan merasa anaknya nanti akan sengsara hidupnya karena ibunya sudah wafat duluan. Enggak seperti itu. Hilangkan saja apa yang terbayang daripada hal tadi. Allah Maha Adil, Allah Maha memperlakukan hambanya dengan keadilan dan kasih sayang, dan kemudian disertai dengan doa ini, insya Allah tidak ada apa-apa. Manusia terlalu merasa kalau dia ada, maka anaknya akan nyaman. Kalau dia tidak ada, maka anaknya akan sengsara. Kesalahan ada di situ. Ibu merasa ketika dia ada yang ngurusi anaknya. Anaknya akan begini, karena dia ada, memperhatikan kebutuhan anaknya, memperhatikan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kalau dia tidak ada, anaknya akan hancur. Siapa bilang? Bahkan betapa seringnya disebabkan karena tidak ada orang tua lah anak itu menjadi sukses. Justru ketika ada orang tuanya yang selalu memanjanya, selalu memberikan kebutuhannya tanpa harus bersusah payah, membuat dia binasa. Betapa seringnya. Plus hadirkan Allah lebih sayang kepada dia dibanding Anda. Allah akan mengatur hidupnya, yang maha mengatur lebih daripada Anda mengatur kasih sayang Anda kepada anak itu. Dia tidak akan kehilangan Robnya yang maha pengasih dan penyayang kepada hambanya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba yang senantiasa memahami kasih sayang Allah dan keadilan Allah dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur sekaligus menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi dan juga jawab pertanyaan dari seluruh pemirsa dan juga jemaah yang ada. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita bersama kembali bersama guru kita untuk melanjutkan kajian rutin kita ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa mengambil faedahnya dan juga ilmu senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata rangkaian bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah min kulli dzambin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.